Halo Sobat OSIS SMK, kembali lagi bersama saya Aurel. Sekarang saya sedang bersama dengan Ketua OSIS SMK Negeri 2 Kolaka. Beliau teman saya sendiri dan bahkan teman berdebat saya waktu pemilihan Ketua OSIS. Ya, ini adalah Adnan. Mungkin bisa perkenalkan diri secara langsung. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Adnan Ariandana dari kelas 11 DPIB. Saya sebagai Ketua OSIS periode 2022-2023. Dan juga saya di sini ditemani teman saya yaitu Aurel. Halo, pasti kenalin kalau saya. Jelas Jadi, sih. saya panggil apa ini? Adnan atau Kak Adnan atau Kanda Adnan? Adnan saja, Adnan kayak saja. Jadi, biasa. saya mau tanya-tanya ini, tapi apa kabar ini? Alhamdulillah, baik. Baik, kita tos-tos OSIS Ayo. dulu. Bel. Gimana kabar? Ya, puji Tuhan baik juga, sehat walafiat. Apa? Apalagi saya bertemu dengan kita, bos. Semangat nih untuk podcast. Ai, Jadi, bisa. saya mau tanya beberapa hal ini selama menjadi ketua OSIS SMK Negeri 2 Kolaka. Pertama, apa tujuanmu untuk jadi ketua OSIS? Tujuan pertama itu saya tidak punya tujuan bilang mau jadi, bisa tahu bilang mau saya jadi ketua OSIS di SMK Negeri 2 Kolaka. Pertama saya itu masuk OSIS waktu SMP, itu pun gara-gara bisa dibilang saya nakal waktu di SMP. Terus wali kelasku mau kasih ikut di OSIS biar saya paham bagaimana itu tentang sikap-sikapnya siswa. Jadi saya sampai sekarang terbawa di SMK saya ikut, terus saya juga mau tahu bagaimana saya di sini bisa jadi ketua, bagaimana caraku bisa ikuti bagaimana dulu waktu saya di SMP dari nakal bisa jadi kayak sekarang. Semoga di periode saya ini bisa karakteristiknya itu siswa bisa terubah lagi gitu. Jadi siswa nakal juga bisa menjadi seorang ketua OSIS, guys. Nakal ini nakal sekali waktu SMP, tapi sekarang dia buktikan kepada teman-temannya serta guru-guru menjadi ketua OSIS. Dah kalahkan Kak di perdebatan. Tetangga waktu di SMP juga. Iya, tetangga SMP ku. MTS Jadi Nurul saya Iman. sekolah di SMP Antam, dia di MTS Baku Lengket satu Baku Lengket, pagar. satu pagar. Jadi terus apa tujuannya selain tujuan jadi ketua OSIS, visi misinya pasti ada. Sampai sekarang sudah berapa bulan ini menjadi ketua OSIS, apakah ada visi misi yang belum tercapai? Kalau kayak poin-poinnya di waktu visi misiku kan itu ada yang seperti kayak sikap, tentang ketakwaannya siswa, sama paling penting juga lingkungan. Apalagi kita juga di sini SMKPK, pusat keunggulan. Jadi saya yang paling pusatkan juga itu tentang bagaimana orang-orang dari luar itu bisa melihat sekolah kita, bagaimana di dalamnya, bagaimana sikap siswanya. Jadi kita juga berkontribusi sebagai OSIS, berkontribusi untuk bisa memajukan lagi SMK ini. Juga yang paling kurang juga itu di sini tentang kedisiplinannya, betul, kedisiplinannya. Masih banyak yang siswa yang kayak hari Rabu atau hari Senin masih banyak yang bukan pakai baju seragamnya segala macam. Masih ada siswa yang terlambat. Ada juga yang kalau kayak kita pergi ke masjid atau tempat ibadah masih banyak yang bandel pergi ke hutan segala macam. Terus yang paling juga kita harus paling tekankan kepada siswa itu tentang kesadaran dirinya untuk membuang sampah. Karena di sini juga kita sudah menjalin kerjasama sama Nampa. Jadi di situ juga kita bisa setiap hari Sabtu bisa kumpul sampah. Di situ juga kita kumpul sampah, bisa juga dapat uang. Tapi sekarang sudah kurang, jadi mungkin semoga bisa lagi terlaksana. Sama setiap hari juga kalau ada siswa yang terlambat bisa dihukum dengan kayak membersihkan sampah segala macam di lingkungan sekolah ini gitu. Jadi sangat saling menguntungkan, terutama ya itu saya sangat terkesan itu dalam kerjasama dengan Nampa sekolah ini. Saya sangat salut karena bisa-bisanya kepala sekolah berpikiran untuk bekerja sama dengan Nampa. Mungkin karena sekolah tidak lihat banyak sekali sampahnya. Betul. Jadi ya bisa menjalin kerjasama. Terus saya lihat ini ada beberapa kegiatan OSIS seperti podcast, terus kayak beraktivitas di lahan pertanian. Betul. Itu sebenarnya untuk apa sih dan kira-kira manfaat besarnya untuk OSIS? Kalau dibilang manfaat, kalau keuntungan kita di sini bisa dilihat untuk
seperti adik-adik kita yang mau masuk di SMK, oh bagaimana itu SMK Negeri 2 Kolaka, bagaimanakah dia itu di situ. Jadi kita sebagai OSIS mungkin bisa membantu sekolah kita memasarkan sekolah kita, bagaimana adik-adik kita yang di SMP mau ke jenjang SMK bisa melihat SMK kita terus. Sama juga tentang ini kan tentang podcast terus. Nah, kalau tentang untuk di lahan itu kita juga diprioritaskan kan anak pertanian, tapi tidak semua juga anak pertanian bisa cuman anak pertanian saja, semua jurusan bisa masuk ke situ. Jadi kepala sekolah juga saya lihat-lihat sudah membagi lahan kayaknya, jadi sudah di situ juga biar semua jurusan, mau jurusan TKJ, DPIB, atau SM semuanya bisa dapat. Jadi semua tidak berpatokan cuman anak pertanian saja yang bisa jadi pebisnis untuk pertanian, tidak, semua juga bisa, mau permesinan bisa juga semua. Jadi saya dengar-dengar juga ini sekolah kita sudah bekerja sama dengan badan usaha atau BLUD. Jadi kayak kita bisa lah meluangkan sekolah kita untuk jadi program bisnis kita. Project real. Dan ini kayaknya kan kepala sekolah sudah membagi lahan-lahan kepada jurusan-jurusan, dan mungkin jurusan-jurusan itu terpimpin oleh organisasi OSIS. Jadi ya sangat bermanfaat sekali untuk OSIS untuk membimbing siswa-siswa lagi lebih rajin, lebih disiplin lagi, serta lebih mengetahui pelajaran-pelajaran di luar sekolah. Karena OSIS juga dapat lahan loh di bagian samping-samping. Jadi di situ kita juga OSIS bisa berkontribusi buat menanam. Mungkin di OSIS kita mau bikin lahan tentang buat jagung, biar semua bisa dapat. Jadi di situ jagung bisa dijual lagi ke peternakan untuk makanan apa segala macam, atau anunya pupuk bisa semua. Jadi kedepannya ini kan kita sama-sama pengurus OSIS, kira-kira apa lagi yang kita bisa lakukan sehingga sekolah kita ini lebih dikenal lagi kepada sekolah-sekolah lain, kepada anak-anak SMP yang mau masuk ke SMK, agar bisa lebih menarik lagi sekolah kita ini. Apa yang kita melakukan? Yang kita bisa lakukan ini kayak seperti ini, Rel. Kayak kita bikin podcast biar semua orang bisa lihat dari media sosial. Karena sekarang juga itu dibilang media sosial itu sangat bagus. Jadi kita bisa lihat, apalagi di SMK Negeri 2 Kolaka YouTube-nya itu aktif. Jadi mungkin kalau dari sekolah di kita sendiri, dalam sekolah kita aja sekitar 800 sampai 900 orang termasuk guru. Jadi kalau cuma kita saja yang nonton itu sudah banyak sekali. Apalagi kalau kita share, kita bagikan ke teman-teman yang lain, mau dari buat ke media sosialnya yang lain kita bagikan, pasti lebih banyak lagi. Jadi apa sekarang cuman kalau kita dibilang cuman kita upload cuman 200 orang, 300 orang, bagaimana orang-orang yang lain bisa nonton channel kita? Apalagi kalau kita sendiri yang nonton, 800 orang loh yang kita nonton, dan 800 orang yang bagikan, pasti banyak yang nonton. Luar biasa. Jadi OSIS harus berpartisipasi betul. untuk kayak bantu mempromosikan channel sekolah, tapi lebih utama itu di sekolah, di lingkungan sekolah kita sendiri. Tidak perlu di luar. Kalau sudah kayak maksimal 800 orang, luar biasa, sudah sangat berpengaruh sama channel sekolah. 800 orang kita bagi, anggap 10 orang yang kita ajak nonton, pasti lebih banyak lagi tuh. Iya, pasti bahkan tembus 1.000, 2.000, 1 juta kalau bisa semua. 800 luar biasa. Ya mungkin itu saja yang hal-hal yang penting kiranya kita dapat lebih mempromosikan lagi sekolah kita agar bisa menjadi kebanggaan, karena sekolah kita ini pusat keunggulan. Jadi anggota OSISnya, pengurus OSISnya, ketua OSISnya, semua yang berhubungan dengan OSIS harus juga unggul. Betul. Karena maju sekolahnya, maju juga pasti siswanya. Betul. Mungkin itu saja Kakak Adnan yang kita bahas. Mungkin next time kita berbahas-bahas lagi tentang kedepannya sekolah kita akan bagaimana, program OSIS akan bagaimana, kita akan bahas lagi. Ya, mungkin ada lagi mau dibilang sama teman-teman yang nonton di rumah atau yang nonton di manakah? Mungkin buat teman-teman sekalian yang di rumah atau di mana saja, bisa kita lihat saja di sini bagaimana pengurus OSIS sebagai
tombak utama di SMK Negeri Dokolaka bisa berpartisipasi atau bisa memaparkan di sekolah kita ini. Jadi saya harap buat adik-adik kelas saya yang akan datang nanti, semoga bisa berpartisipasi atau bisa lebih lagi daripada angkatan kita lagi. Semoga semuanya bisa lebih sukses. SMK bisa SMK Meambo. Baik, teman-teman yang di rumah, mungkin itu tadi podcast saya bersama Ketua OSIS SMK Negeri 2 Kolaka, Kak Adnan. Jadi mungkin teman-teman di rumah dapat memetik hal-hal yang penting dari pembicaraan kami, terutama sekolah-sekolah yang di luar sana sebaiknya lebih mengaktifkan lagi organisasi-organisasi OSIS-nya. Betul. Karena organisasi OSIS itu ya seperti dibilang tadi tombak utama dari sebuah sekolah. Betul. Mungkin itu saja teman-teman. Untuk teman-teman yang di rumah jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga kasih bunyikan itu lonceng-lonceng yang di samping tulisan subscribe dan bagikan kepada yang lain-lainnya. Dadah.